Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi malam ini mungkin tutorialnya kita akan lebih fokus ke membahas soal UTS saja kali ya. UTS 2019-20 sama 2018. Oke, sebentar. Oke. Jadi mungkin kita mulai dulu dari tahun 2020 aja dulu kalau gitu berarti sebentar. Nah, eh, soal kalau tahun-tahun dulu tuh 2019, 2020 tuh kebanyakan tuh soal-soalnya tuh dua soal gitu. Beda sama yang 2000 angkatanku kemarin yang satu soal. Sebenarnya dua soal juga kita cuman kayak berhubungan kan. Cuman kalau yang tahun 2020, 2019 tuh beda-beda gitu. Jadi kayak soal pertamanya di sini tuh nih kita punya kayak ada beban, anggaplah mekanisme transfer beban pada perkerasan lentur mengikuti gambar di atas. Jika diketahui beban tertinggi yang transfer pada permukaan tanah dasar adalah setengah T, nah kita suruh analisis terkait beban yang terjadi pada permukaan tanah dasar tersebut. Sebentar ya. Jadi kalau dulu angkatanku sini kayak lebih bahas review bareng-bareng gitu. Nah kan kita diketahui nih kayak kita punya beban sebesar 2 ton. Nah, terus kayak di bawahnya itu dia kayak jadi kayak beban merata segitiga gitu kan. Nah, pertama kita berikan dulu asumsi sigma FY-nya tuh sama dengan 0. Jadi kayak dari bebannya kan T dikurangi sama R reaksi yang berlawanannya lah. Nah, diketahui reaksi ke atasnya yang menolak belakang sama reaksi bebannya tuh sebesar 2 ton juga. Nah, terus sekarang kita coba hitung total beban yang bekerja. Total beban yang bekerja kan berarti segitiga beban merata ini kan ya. Diketahuin setengahnya tuh dari setengah T kan, setengah T. T-nya tuh diketahui T-nya 2 ton, jadi 1 ton gitu, setengah kali alas kali tinggi, jadi tingginya 1 ton. Nah, itu harus sama dengan kayak bebannya ini, harus sama dengan 2. Nah, dari situ didapat alasnya tuh 4 satuan. Ya kita anggap itu nilainya 4 alah ya. Ya sama lah kayak ini, sesuai kan berarti 4D. 4D gitu. Nah, terus setelah itu coba kita analisis pakai apa namanya? Pakai integral. Dari integral gitu kan diketahui tuh kayak uh, apa namanya? Y-nya 1, X-nya 2 gitu. Kita ambil setengah dulu aja kan. Nah, beban yang perlu dihitung tuh hanya setengah segitiga aja karena dia juga simetris kan kanan kiri gitu. Terus coba kita hitung berat apa w ya beban ke dasarnya itu dikali 2 x1 x2 y1 y2 integral biasa gitu. Batas atas y-nya kan x/2 nih grafiknya ini. Bawahnya 0. Terus x-nya dari 0 sampai 2. Udah integral biasa terus terbukti apa hasilnya tuh juga 2 ton. Terus mungkin kalau analisisnya buat soal itu tuh bisa gini aja sih. Kalau aku ngaca dari jawaban dulu tuh kayak beban yang terjadi pada permukaan dasar tuh terjadi dengan skala 50 cm sebagai sumbu X sehingga terjadi keseimbangan. Nah, terus kayak beban yang merata yang terjadi pada tanah dasar adalah 1 ton sebagai beban tertinggi yang tepat di bawah beban terpusat. Terus kemudian kayak rincian beban meratanya adalah 200 cm kan, karena 4D terus D-nya 50 cm, jadi kan sepanjang 200 cm itu beban meratanya. Dengan 100 cm pada bagian kiri beban terpusat dan 100 cm pada bagian kanan beban terpusat. Soalnya beban terpusatnya kan di tengahnya kan ya, berarti ya 100 ke kiri sama 100 ke kanan. Sebenarnya kalau untuk soal 2020, mungkin cuma gitu aja sih pembahasannya untuk nomor satunya. Terus mungkin lanjut dulu ya ke soal yang nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 tuh kayak
seorang insinyur bermaksud untuk melakukan desain tebal perkerasan jalan dengan mengkonsiderasi kualitas bahan pada setiap lapisan perkerasannya. Nah, supaya itu nggak terlalu penting. Yang penting itu sementara itu diketahui bahwa lapisan perkerasan tersebut mampu melewati lintas ekivalen yang diasumsikan setara dengan indeks tebal perkerasannya. Indeks tebal perkerasannya itu 18. Terus kemudian ada data-data yang kita ketahui nih, kayak tipe materialnya, ada aspal, agregat kelas A, sama agregat kelas B. Terus kemudian diketahui juga kayak kebutuhan bahan, nih kayak yang perlu di-mention nih, kebutuhan bahan per sentimeter dalam satuan kilo, berarti kan dia kilogram per senti tuh. Kayak aspal tuh dia 10 kilogram per senti, terus agregat kelas A 20 kilogram per senti, agregat kelas B 25 kilogram per senti. Terus ya diketahui kekuatan relatifnya ada 4, 2, 1, 1. Terus harga materialnya ada juta per kilo. Sama biaya transportasinya juga dalam juta per kilo. Nah, terus kan kayak yang kita bisa tahu dari, ya kita cari dulu kayak ini biasa kayak kita ubah ke bentuk augmented matrix gitu. Terus ya kayak kita jadiin persamaan biasa X1, X2, X3 gitu kan. Nah, pertama kayak dari ini aja dulu apa, kekuatan relatifnya kan ada berarti kayak 4D1 tambah 2D2 dan D3 tuh itu harus sama dengan yang 18 ini, yang indeks tebal perkerasannya. Terus kemudian kita ninjau dari yang harga material sama biaya transportasi untuk persamaan kedua sama persamaan ketiganya. Kayak ini kan juta per kilo nih, sedangkan ini kilo per senti kan. Nah, jadi kita bisa tahu kayak berapa juta sih untuk tiap 1 sentinya tuh. Nah, itu kayak 0,2 juta dikali sama 10 kilogram ini, terus dikali sama D1 itu sama dengan dikali D1, terus untuk yang berikutnya juga 0,1 dikali sama 20, terus 0,04 dikali sama 25. Itu harus sama dengan 16 ini. Di bawah kan diketahui nih, pemberian material adalah 16 juta per kilonya. Itu jadi persamaan kedua. Terus yang persamaan ketiga juga sama, yang biaya transportasi 0,1 ini dikali 10, terus 0,05 dikali 20, 0,04 dikali 25 itu X3, X1, X2 gitu. Itu harus sama dengan 12, soalnya diketahui juga yang di bawah biaya transportasinya adalah 12 juta per kilo. Terus karena ini sebagai persamaannya nggak terlalu panjang dan ribet juga, kayak bisa langsung dieliminasikan, kayak misalkan nih eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2, kita dapat D1-nya itu sebesar 1 cm. Terus kita masukin ke bentuk persamaan nanti dapat juga D2-nya 3 cm, terus D3-nya 8 cm. Terus bentar. Nah, kita juga pakai asumsi 16 juta itu untuk transportasi dan pembelian karena tersedia 16 juta per kilo, kurang masuk akal. Contoh pembelian jika transaksi hanya 1 kilo per bahan, uang habis hanya 0,34 juta. Nah, tadi kan udah ketemu tuh kayak D1-nya 1 cm, D2-nya 3 cm, D3-nya 8 cm. Nah, itu kayak ya berarti aspalnya tuh 1 cm, pondasinya 3 cm, sama pondasi bawah 8 cm. Terus setelah ditinjau, usulan ini juga masuk akal. Usulan ini dibuat atas pertimbangan keterbatasan dana pembelian serta logistik, tetapi masih memenuhi standar sama standar ITP-nya itu yang 18. Coba kita masukin ke persamaan awal kayak 4 dikali 1 cm, terus 2 kali 3 cm sama 1 kali 8 kan dia masih sama dengan 18 karena ya artinya dia memenuhi gitu aja sih. Mungkin kalau pembahasan UTS 2020 kayak gitu. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Bos mau nanya, Bos. Tadi itu yang 10 kg per sentinya dari Ini dari ini diketahuin di itu apa yang tabel. ya, ini kebutuhan bahan per sentimeter dalam kurung kilogram kan, Jadi berarti kayak kita tuh ngebuat semua persamaannya hasilnya nanti satuannya sentimeter gitu ya. iya iya kayak Oke. berapa juta untuk tiap 1 sentimeternya Gitu. gitu sih ya, kan ini kilogram per senti, ini juta per kilo kan nanti kecoret kan kilonya, jadi juta per senti gitu. Terus ya kayak diketahuin kayak kita apa yang dibawakan kayak 16 juta per kilo, terus yang di bawah 12 juta per kilo. Terus kayak ya analisisnya gini sih.
Oke, aman nggak itu tadi? Oke, aman, Mas. Yang lain masih ada yang mau tanya sebelum lanjut ke UTS 2019? Emang kok dilihat nggak apa soalnya nggak se-absurd yang 2021 sih. 2020 sama 2019 tuh. Ya, semoga juga nanti tahun kalian lebih masuk akal juga sih soalnya. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum lanjut ke yang 2019 mungkin? Kalau nggak ada, kalau gitu berarti lanjut aja ya. Sekarang kita bahas soal UTS 2019. Nah, 2019 tuh sama kayak tipenya tuh yang soal pertama pasti kayak salah satunya tuh antara kayak integral atau salah satunya tuh yang matriks itu yang kita buat dalam bentuk augmented matrix tuh. Nah, kalau 2019 ini yang pertama tuh nih sebuah energi konstruksi bla 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 bla. Nah, pokoknya diketahui kapasitas dorongnya tuh truk per jamnya tuh ada ini tipe A, B, C, D, terus kayak ada 3, 1, 1, terus harga pembelian 2, 1, 1, 3, biaya perawatan 4, 3, 2, 4, terus kebutuhan ruang parkirnya kayak 400, 200, 200. Nah, ini kita cocokin sama yang data yang di bawah ini aja. Kayak yang diketahui nih, diketahui terdapat 130 truk yang perlu dibantu. Nah, berarti kan itu cocoknya sama yang ini, yang kapasitas dorong ini kan ya. Berarti kayak 3x1, terus 2 apa E1x2, 1x3, 1x4 itu sama dengan 130. Terus kalau harga pembelian ini diketahui juga di bawah total investasi pembelian itu sebesar 130 miliar, dibuat lagi bentuk apa persamaannya. Terus biaya perawatan juga diketahui 310 juta per bulan. Terus yang terakhir kebutuhan ruang parkirnya dalam meter kubik meter kuadrat terus diketahui juga 20.000. Nah, udah dibuat itu kan. Ya udah kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, kayak yang biasa ini harusnya kalian bisa kan. Nah, terus ya udah kita cari yang miring tuh loh yang 0011 kita buat gitu. Itu caranya tuh kayak ini yang dulu aku bilang tuh kayak urut dari sini aja, ini dikenolin, ini dikenolin, ini dikenolin kayak ini. Persamaan 1 dikali sama -3/2. -3/2 kan patokannya sini nih. Biar jadi -3 terus ngurangin sini. Jadi ini bisa 0. Terus persamaan 1 dikali -2 itu buat jadi 0 yang baris ketiganya. Terus persamaan 1 dikali -2 terus ditambahin ke persamaan 4 itu juga buat ngilangin yang baris keempatnya ini. Ini dilakuin. Ini udah cukup jelas ya menurutku langkah-langkahnya, nanti filenya juga bakal aku kasih ke kalian. Terus akhirnya diketahuin gini kan, bisa dicari, pokoknya nanti masing-masing tuh kayak diketahui rekomendasi yang diberikan untuk mendapatkan hasil yang optimal tuh jumlah alatnya tuh kayak X1-nya tuh berarti 8 buah, terus yang tipe B itu 58 buah, tipe C itu 44 buah, tipe D 4 buah, itu aja sih. Kalau nanti langkah-langkahnya ini udah cukup jelas sih, harusnya ya kalian udah bisa lah ya, kayak ini dibuat 0, ini dibuat 0, ini dibuat 0, terus ini harusnya dibuat 0 juga, cuman mungkin karena dia agak mager jadi kayak langsung nggak usah nunggu satu-satu semua, biar kalau mungkin menurut kalian terlalu lama gitu, kayak ini kok udah bentuknya kayak gini, mau kalian selesaiin juga nggak apa-apa, kayak -5/2D sama dengan -10 kan ketahuan D-nya, terus B-nya nyelesain yang lain, gitu aja sih. Nomor 1 juga masih cukup mudah menurutku, terus mungkin coba kita lihat ke nomor 2-nya dulu. Lanjut ya. Kalau nomor 2, nih, selain mengadakan alat bantu dorong, perusahaan tersebut juga perlu memperkuat sebuah segmen jalan lebarnya 7 meter, sepanjang 100 meter. Jika menganggap tebal perkerasan adalah 50 cm, dengan menganggap bahwa ketinggian permukaan tanah asli itu fungsinya P² per 2 minus 12 P, yang harus terlebih dahulu diratakan diuruk sebelum diperkeras, hitung volume pekerjaan dari rencana perusahaan tersebut. Jadi mungkin gambarannya bisa gini ya, kan lebarnya 7 meter nih, terus
apa namanya, sepanjang 100 meter, terus sama dia tebal perkerasannya 50. Nah, kita kayak pakai asumsi ketinggian tanah aslinya tuh kita sama denganin, persamaan ini disama denganin 50 gitu. Jadi kayak ini sama dengan 50. Terus kan berarti 50 cm kita jadiin dalam bentuk meter biar sama kayak yang lebar sama panjangnya jadi 0,5 meter kan. Nah, persamaannya tuh nanti kita ketemu kan akar-akarnya gitu, kayak P-nya ada yang minus 0,04, ini karena negatif jadi nggak mungkin kan ya, jadi invalid. Terus kita ketemu 12. Jadi itu kayak misalkan ini tuh disama dengan kan 0,5 di sini. Ini 0,5. Bentar. Kayak di sini tuh ada 0, kita sama dengan kan 0,5 kan. Terus kita kan kayak cari potongan garisnya dulu nih. Dia memotong tuh pas di X sama dengan berapa. Nah, ternyata dia memotong pas di X sama dengan 12. Nah, ini 12. Terus kayak kita tuh kalau yang di bawah 0,5 itu kita tanahnya tuh kita timbun. Ini kita timbun nih yang di sini. Terus yang lain, yang ini fungsi dari ketinggian tanahnya, yang lain tuh kita gali gitu biar rata. Udah kan udah ketemu semua gitu. Terus ya udah terus kayak berarti kan 0x sampai 12 sampai yang tadi itu kan itu timbunan. Terus yang 12 sampai 100 itu dia kita gali. Terus kita cari volume pekerjaannya. Terus kayak ya biasa kayak integral biasa dz, z-nya kita dari 0 sampai 7 kan karena lebarnya 0 sampai 7. Terus kayak yang timbun ini y-nya kita pakai 0 sampai p kuadrat per 2 kali minus 12, ya ini kurvanya ini. Yang persamaan atasnya ini sampai 0 kan bawahnya. Terus X-nya kita pakainya karena dia timbunan, dia 0 sampai 12. Terus gitu juga dengan yang galian. Yang galian tuh kita 12 sampai 100, ini juga sama, Y-nya, Z-nya juga sama, lebarnya 7 meter. Terus ketemu nih volume timbunannya tuh segini, terus volume galiannya segini. Terus kayak kita rekap lagi volume kerjanya, volume timbunannya tuh segini, volume galiannya gini. Terus mungkin buat analisisnya ya kayak kalian jelasin aja yang tadi kayak penjelasan lebih detail pakai kata-kata yang ketinggian permukaan tanah asli mungkin fungsi P kuadrat per 2 min 12P itu sama dengan tebal perkerasannya yang sebesar 50 cm gitu. Terus kayak didapatkan volume dari timbunannya tuh sebesar segini untuk karena rentang dari 0 sampai 12, terus yang galian juga dari 12 sampai 100 didapatkan volumenya gitu. Mungkin itu sih kalau dari yang ini UTS 2019. Sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Atau masih cukup aman? Kak, ada yang di chat itu. Sebentar. Sebenarnya kayak aku yang bilang di awal tadi itu kita asumsiin gitu sih. Jadi kayak dia tuh fungsi X gitu, makanya kayak disama dengankan sama berarti si P itu bisa diganti X ya, biar kita tahu. Mungkin karena nggak dikasih tahu di soal, kayak lebih ke asumsi sendiri itu aja sih. Kan kayak emang soal Pak Febri mungkin kan kayak kita dikasih apa sih detail-detail soalnya gitu kan kayak kadang emang kurang lengkap dan lainnya. Nah tuh kan kayak yang aku biasa bilang juga Pak Febri itu kayak sebenarnya nggak terlalu, mungkin kalau matriks yang augmented gitu kan kayak kelihatan jelas ya, cuman kalau yang kayak gini kan variasi terhadap kalian mendefinisikan soalnya tuh bagaimana. Terus yang penting kalau aku tadi ya kita asumsikan aja kalau itu tuh fungsi X gitu. Nah mungkin kalau kalian ada pemikiran atau cara lain yang bisa jabarin dan nyelesain juga, itu juga nggak apa-apa sih kalau menurut kalian lebih make sense gitu.
Yang penting jangan lupa kalau kalian pakai suatu asumsi, asumsinya tuh ditulis saja di lembar jawabnya gitu, biar Pak Febri juga tahu kalau kita tuh ngasumsiin sebagai apa, fungsinya itu sebagai fungsi X gitu. Itu aja sih mungkin. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum lanjut ke soal yang lebih lama lagi 2018? Ini kalau nggak ada yang tanya, aku tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu mungkin pembahasan untuk UTS 2019 sama 20 itu aja. Nanti filenya yang ini bakal aku kirim juga ke kalian setelah tutorial. Mungkin sekarang bisa ke Dimas untuk pembahasan yang 2018-nya. Yo guys, nih lanjut buat soal apa? Oh iya bentar, lagi azan, jadi tunggu azan dulu ya guys. Oke, lanjut guys. Ini yang buat 2018 ya. Jadi bentar. Ini sebenarnya sama kayak soal-soal sebelumnya juga. Jadi idenya tuh kita ngubah si persamaan SPL yang dikasih di soal ke dalam bentuk augmented matrix yang nantinya bakal kita selesain pakai si Gauss-Jordan elimination. Nah ini kan buat soalnya, jadi dari pihak intinya dari pihak bandara itu kita mau buat nambahin itu ada 10 jadwal buat penerbangan pada jam puncak untuk tipe pesawat. Itu ada tipe pesawat 1 yang itu maksimalnya 400 penumpang, tipe pesawat 2 itu 200 penumpang, tipe 3 itu 300 penumpang, tipe 4 itu pesawatnya 300 penumpang,
dengan mengasumsikan bahwa setiap pesawat membutuhkan jarak antar pesawat yang sama pada saat mendarat. Sehingga diketahui bahwa penambahan jumlah pesawat pada runway yang terbatas pada 10 pesawat pada jam puncak. Nah, terus buat luas penambahan apron 4 parkir pesawat itu maksimalnya sebesar 50.400 meter persegi. Terus buat penambahan jumlah penumpangnya maksimalnya itu sebesar 3.000 penumpang. Nah, terus dari sisi prasarana bla 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 itu dibatasin penambahan jumlah bahan bakarnya itu maksimal sebesar 4.340.000 liter. Nah, terus dari persamaan soal ini tadi, benar. Jadi dari si persamaan soal yang di state di soal ini, kita ubah dulu dalam bentuk SPL nih. Nah, ini kan buat jumlah penumpangnya. Buat jumlah penumpangnya 4 ini kan 400 ya. Ini gue udah sederhanain. Jadi buat 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah 3x4 itu totalnya ada 30. Terus ini yang buat bahan bakar dibuat SPL-nya jadi sekian. Terus yang ini buat lahan parkir juga jadi sekian, sama yang terakhir ini buat total pesawatnya itu kan ada 10 jadwal. Nah, terus ini diubah ke dalam bentuk augmented matrix, terus kita selesain pakai Gauss elimination, Gaussian elimination. Nah, ini gua anggap kalian udah jago banget lah ya. Terus habis itu waktu udah di akhirnya kita udah dapet nih bentuk persamaan akhirnya kayak gini. Ini sengaja gue keluarin sampai akhir soalnya udah bisa didapat juga. Kayak sini X4 kita bisa tahu X4-nya itu nilainya 1, X4 nilai 1 kita substitusi ke persamaan di bawahnya, kita bisa dapat X1, X4 dapat, X1 dapat, kita substitusi ke persamaan yang keempat, kita dapat X3, terus terakhir X3 dapat, kita bisa dapat X2. Nah, terus akhirnya kita bisa dapat total semuanya, nilai X1, X2, X3, dan X4. Jadi inilah bentuk rekomendasi yang nantinya bakal kita kasih ke pihak bandara, yaitu buat tipe pesawat 1 itu penambahan 2 buah pesawat, terus buat tipe pesawat 2 itu tambahnya sejumlah 2, X3 itu jumlahnya 5, X4 itu jumlahnya 1. Kayak gitu. Nah, buat soal nomor 1 ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Ini bos, apa? Misalnya X-nya dapatnya negatif itu nanti pas di perhitungan gitu-gitu gimana? Oh ya, ini kan sebenarnya kalau misal X-nya di negatif, kalau gua kemarin kan Aris juga udah sempat nanya ya. Jadi kalau misal dapat X-nya negatif, jadi kayak bisa dibuletin aja gitu. Kalau X negatif tuh rekomendasinya sebanyak 0. Jadi nggak usah dikasih ke rekomendasi. Oh gitu, oke. Jadi kayak misal X1-nya jadinya -2, X3-nya jadinya -5. Jadi yang kita ambil sebagai rekomendasinya itu cuma X2 sama X1-nya, sama X4-nya aja. X1, X2-nya nggak usah. Kalau misal jawabannya negatif ya. Mungkin itu. Ada lagi? Ada ya. Kalau nggak ada, lanjut ke soal nomor 2. Ini masih seputar bandara lagi. Jadi seorang pengawas lapangan dari pembangunan runway bandara bermaksud mengecek suhu terekstrim dari sebuah campuran aspal yang dibawa dari aspal mixing plant. Di mana campuran tersebut dibawa menggunakan dump truck ukurannya 2 kali 1,5 kali 1 meter. Itu dalam fungsi PLT. Terus jika menganggap bahwa perubahan suhu dari campuran aspal pada dump truck tersebut mengikuti fungsi scalar Breakwood, yaitu P kuadrat plus 2TL min 2T, berikan rekomendasi kepada pengawas lapangan tersebut. Nah, ini kan sebenarnya soalnya agak ngawang juga ya. Kayak kita disuruh, sebenarnya apa yang mau dicari gitu. Cuman kan di soal kan dibilang nih, kalau apa namanya, kita tuh bermaksud untuk mengecek suhu terekstrim dari sebuah campuran aspal. Nah, sedangkan si suhu terekstrimnya ini bisa kita cari nilainya. Bisa kita cari
bisa kita cari nilainya pakai fungsi skalar yang dikasih sama soal. Nah, bentuk fungsi skalar itu kan P kuadrat plus 2TL min 2T. Nah, ini tinggal kita turunin aja pakai metode turunan berarah. Kan kita bisa dapat tuh, kalau kita sebuah fungsi kita turunin, kita bisa dapat nilai-nilai ekstrimnya, titik-titik ekstrimnya. Ya udah, habis itu kita turunin aja si fungsi skalarnya ini, pakai metode turunan berarah, turunin biasa. Ini buat turuninnya udah bisa semua kan ya? Kayak ini diturunin terhadap P, terus diturunin terhadap T, terus diturunin terhadap L, dapatlah sekian. Ya kan diturunin terhadap P, dapatnya 2P sama dengan 0. Terus ini buat syarat maksimum ya. Buat syarat maksimum turunannya harus sama dengan 0. Jadi pertama diturunin terhadap P, dapat 2P, diturunin terhadap T, dapat 2T. Terus diturunin terhadap L, dapat 2T min 2 sama dengan 0. Terus karena syaratnya tadi turunannya 0, kita hitung semua, P-nya 0, T-nya 0, L-nya 1. Terus tadi masukin lagi ke ukuran dari dump truck-nya kan fungsinya P kali L kali T. Yang mana kita udah dapat nih, P-nya 0, T-nya 0, L-nya 1. Jadi rekomendasinya itu adalah kita bisa tahu suhu tertinggi atau suhu ekstrim dari campuran aspalnya itu lokasinya di titik ini pada dump truck yang kita punya. Gitu guys. Penjelasan gue kecepatan nggak? Atau mau ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada, aman? Buat soal nomor 2. Oke, aman lah ya. Nah, lanjut. Ini buat soal nomor 3. Soal nomor 3, ini terakhir. Jadi, kerusakan sebuah garba rata menyebabkan penumpang harus menuju terminal penumpang melewati app pesawat. Jika otoritas menetapkan batas maksimum exposure polutan dari pesawat kepada manusia adalah sebesar 40 mg per meter kubik, sementara polutan dari pesawat mengikuti fungsi skalar YX kuadrat miligram per meter kubik. Jalur penumpang direncanakan melalui jalan yang mengikuti kurva Y sama dengan X. Berikan rekomendasi kepada pengelola jika penumpang bergerak dari pesawat berkoordinat 0,0 hingga ke terminal penumpang berkoordinat 4,0. Simpel. Mirip kayak soal 2021, cuman lebih simpel. Karena kita dikasih tahu semua parameternya. Jadi kan kita udah di state di soal. Kalau manusia itu maksimal banget ya, bisa istilahnya bisa batas maksimum buat bertahan terhadap polutan itu kan sebesar 40 mg per meter kubik. Sedangkan fungsi skalar dari polutannya itu sendiri adalah F sama dengan X kuadrat. Itu juga di state di soal. Nah, terus rencananya kan kita mau ngitung nih dari jalur evakuasi yang dikasih sama otoritas pesawat itu apakah polutan yang kita terima lewat jalur itu tuh lebih besar atau lebih kecil dari exposure polutan yang bisa diterima sama manusia. Intinya kan itu. Yaitu kita ngitungnya pakai metode integral garis, yang mana fungsinya itu di parameter pakai fungsi si T itu atau fungsi si polutan itu tadi. Konsepnya kayak gitu, terus ya udah tinggal masukin aja kayak ngitung fungsi parameter biasa, X sama dengan T, Y sama dengan T, karena tadi fungsi skalarnya itu Y X kuadrat, kan tadi X sama dengan T, Y sama dengan T kan jadinya dapat nih F sama dengan T pangkat 3. X sama dengan T pangkat 3, kita masukin ke persamaan, terus DS-nya jangan lupa kita ubah ke dalam bentuk panjang R aksen T dt, karena ini X sama dengan T, ini nilainya 1, Y sama dengan T ini nilainya 1,
kalau kita cari panjangnya itu kan akar 2 dt, terus masukin ke dalam bentuk integralnya, kita dapat. Kan tadi juga dikasih juga di soal, kalau kita tuh titik koordinat awal pesawatnya di 0,0 sama koordinat buat penumpang terminal penumpangnya tuh di 4,4. Terus ya udah tinggal kita integralin aja dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 4. Fungsinya T pangkat 3 akar 2. Kita integralin, kita dapat nilainya itu adalah 64 akar 2, yang mana itu kan melebihi dari exposure polutan yang maksimal bisa diterima manusia. Jadi mungkin bentuk evaluasinya itu adalah kalau si jalur evakuasinya tuh, dengan jalur evakuasi ini tuh exposure polutan yang diterima itu nilainya ternyata lebih besar daripada exposure polutan yang bisa diterima manusia. Jadi mungkin bentuk evaluasi yang bisa gue kasih adalah mungkin bisa dicari jalur evakuasi lain, atau mungkin dalam jalur evakuasi itu bisa kayak dikasih penambahan fasilitas atau apalah, mungkin bentuk evaluasi non teknis yang bisa kalian kasih aja, dan itu dibebasin aja ke kalian bentuknya kayak gimana. Sedangkan buat evaluasi teknisnya tuh kayak gini, yang exposure polutannya itu melebihi dari exposure polutan maksimal yang bisa diterima manusia. Udah guys, paling itu sih buat soal nomor 3. Ada yang mau tanya dulu nggak? Aman? Mungkin aku mau nambahin sedikit, kan kebanyakan soal Pak Febri pasti bentuknya kayak kita minta rekomendasi gitu kan. Nah, jadi itu kalian jangan berpatok sama perhitungannya doang. Jadi kok perhitungannya dapat ya, kalau kalian masih ada waktu kayak kalian tambahin aja kayak rekomendasi atau solusi dari kalian tuh gimana, yang kayak tadi non teknisnya gitu, yang kira-kira bisa membantu atau ya mensupport jawaban kalian gitulah. Ya, intinya Pak Febri tuh nggak cuma nilai kalian dari jawaban perhitungan kalian doang guys, tapi juga dari bentuk evaluasi yang kalian kasih gitu. Nah, bentuk evaluasi itu nggak cuma bentuk evaluasi hasil perhitungan aja, bisa kayak yang tadi nih, yang kayak Musa bilang, bentuk evaluasi non teknis. Kayak misal nanti ini kan yang ini nih, yang soal nomor 3 tadi tuh, yang polutan. Kayak misal kalian boleh bilang aja, kayak dari maskapai pesawat disediain masker lah atau apalah. Terus ya non teknis kayak gitulah pokoknya. Ya gitulah, karena mungkin juga sama Pak Febri rekomendasi gitu kan. Jadi kalau misalkan ya pemikiran orang dan cara penyelesaian orang kan kebanyakan juga beda-beda gitu kan. Makanya kalau bisa ya jangan dikurangi lah diskusi-diskusi kayak tadi pas UTS McFlu gitu. Maksudnya kalau kalian nanti rekomendasinya sama gitu kan, dicurigai juga sama Pak Febri, kalau takutnya malah kayak curigai bekerja sama gitu. Jadi kayak ya udah, pemikirannya kalian dapatnya gimana gitu aja. Ya, itu juga guys. Paling buat perhitungan sih sama apa-apa, cuman bentuk rekomendasinya sih ya kalau bisa jangan bener-bener sama gitu. Sama mau nanya, besok jadinya kalian textbook kan? Textbook open bukan? Ya. Aku tadi udah tanya Pak Febri, katanya udah disampaikan juga. Iya. Pak, open book ya. Sama ini, gue tuh kan tadi pagi nanya juga ya ke Pak Febri buat soalnya, gue melihat ternyata nggak dibolehin guys. Jadi gue sangat tidak tahu soal kalian bisa kayak gimana. Ya semangat aja lah. Kira ada yang mau tanya dulu nggak? Kayaknya gue sama Musa mau bahas sampai 2018 dulu. Waktu ujian ya, maksudnya lama waktu pengerjaan ya. Nah itu juga gue nggak nanya juga sih. Sebenarnya tergantung ini deh. Tergantung bentuk soal. Tergantung bentuk soalnya. Kalau bentuk soalnya yang yang random banget. Kayak dulu kan yang pas angkatan kita 2021 kan kayak 3 jam ya. Iya. Enggak, dua setengah jam. Tapi kan tadi kalian lihat kan kayak ada yang soalnya yang 2000 berapa itu 19 atau 20 kan cuma 60 menit juga kan, karena emang ya bisa diselesaikan dalam waktu cepat lah. Jadi emang kalau waktu durasinya kita juga kurang tahu. Nanti mungkin tunggu pas di hari H aja. Iya. Jadi ini 2020 kan soalnya gini doang nih. Ya ini bisa dihitung, ini bisa dihitung dan
analisisnya gampang gitu. Nah, ini jadi cuma sejam. Terus yang 2019 100 menit. Ya ini paling lama di lama di nomor 2. Terus 2018 180. Ini paling kalau nggak lama di nomor 2 ya di nomor 3. Soalnya juga 3 soal. Iya, 3 soal juga. Ya menyesuaikan. Pasti kayak Pak Febri udah memperhitungkan sih kayak tingkat kesusahan soal sama durasinya gitu. Pas angkatan kita kan karena emang soalnya benar-benar absurd gitu ya. Kayak dilebihin juga waktunya gitu. Oke. Bos mau nanya dong, tadi dapat akar 2DT tadi dari mana ya? Ini soalnya mana? Yang terakhir banget. Bentar. Ini ya, yang fungsi parameter ya? Iya. Bentar. Ini kan kalau fungsi parameter itu kan bentuk aslinya, bentar. Untuk awalnya kan kalau misalnya kita punya fungsi dalam bentuk, sorry guys, ini gue pakai mouse. Aduh. Fungsinya dalam bentuk x, y, ya kan? Ini ds. Nah, sedangkan kita mau ngubah si fungsi x, y ini dalam parameter t. Jadinya integral ft gitu, biar kita mudah gitu hitung integralnya. Ft. Nah, si parameter ds-nya ini harus kita ubah juga kan ke dalam ini akar panjang dari r aksen t dt. Nah, ini buat penurunannya di PPT Febri lengkap. Nah, terus kan kita intinya cuma mau hitung doang ini nih, panjang dari r aksen t, ya kan? Ya udah, ini kita tinggal ngitung aja apa turunan dari masing-masing parameter yang kita punya. Nilai panjang turunan dari parameter yang kita punya kan kita udah x sama dengan t. Si variabel depannya itu berapa? 1 kan, turunannya kan 1. Terus ditambah parameter turunannya t kan 1. Dapat akar 2. Gitu. Oh, oke. Aman? Ada lagi? Ada lagi guys? Kalau nggak ada lagi, gue mau ngedrop link absen. Nah, itu buat link absennya, kalian bisa absen dulu di situ ya. Hasnan, bentar. Yang nomor 3 ya, Nan? Iya, kan apa namanya? Fungsi yang harus kita integralin itu kan bentuk fungsinya itu kan fungsi skalar y x kuadrat. Sedangkan kita mau memparameter si fungsi y x kuadrat ini dalam bentuk parameter t. Nah, itu ya udah kita tinggal ini kan integral fungsi parameter kan. Jadi ada fungsi nih. Mau kita hitung pakai parameter lain. Nah, parameter lainnya itu adalah t di sini. Nah, itu kita harus ubah si parameter y sama x-nya ke dalam bentuk parameter t. Nah, karena di soal dikasih tahu kalau fungsi kurva itu adalah y sama dengan x, y sama dengan x, kan kita harus kembali dulu nih parameter x sama dengan t. Terus gara-gara di soal di state kalau kurvanya itu adalah y sama dengan x, yang mana x itu sama dengan t, berarti y sama dengan t. Nah, terus karena di soal juga dikasih tahu kalau fungsi skalarnya itu adalah y x kuadrat, tadi kita juga udah cari kalau ternyata x itu adalah di parameter dengan fungsi t dan y juga adalah di parameter dengan fungsi t. Jadi kita bisa hitung fungsi x y kuadrat ds ini kalau di parameter dalam fungsi t itu nilainya sebesar akar t pangkat 3 akar 2dt. Nah, akar 2dt ini didapat dari yang tadi baru gue kasih tahu ke Aris. Ini bentuk perunannya kayak gini. Gitu. Aman nggak, Dan? Oke. Ada lagi?
Bos, mau nanya dong, Bos. Mm-mm. Kan tadi kan apa namanya? Jangan salah. Ini apa namanya yang tadi kan dibilang kalau minus hasilnya berarti buat ke bawa ke nol aja. Tapi kalau Iya. dimutlakin gimana, Bos? Atau jangan dimutlakin? Kalau dimutlakin, Iya. bentar. Kalau nggak salah tuh kemarin si Aris juga nanya ke gua kan yang soal tahun 2016 kalau nggak salah. 17 atau 16 gitu. Nah, itu kalau dimutlakin, itu nanti kalau misal kalian masukin ke persamaan SPLF, nah itu hasilnya bakal merubah hasil akhirnya. Jadi nggak malah malah nggak sesuai sama permintaan yang diminta gitu loh. Nah jadi mungkin asumsi gue karena kalau kalian mutlakin malah ngubah nilai, jadi ya udah mending dinolin aja. Diasumsiin kalau gara-gara mungkin dia negatif gitu ya. Kayak dia mungkin eh apa ya, kayak nggak sesuai rekomendasi gitulah. Bilangnya ribet gue. Ya jadi ya udah dinolin aja gitu menurut gue. Jadi nggak usah dimasukin ke sebagai rekomendasi. Aman nggak? Tadi siapa yang nanya? Bos, aman-aman. Oke, oke. Ada lagi? Udah absen semua kan guys? Belum, Bos. Jangan lupa sana. Ah iya, izin lupa. Dan teman-teman yang nggak datang juga dikirimin aja lah. Ya, sama Pali abis ini bakal gue kasih apa si soal-soal sama pembahasannya di grup. Terus paling ya siapin aja lah buat besok matreknya kalian. Sama karena open book juga, jadi kemungkinan soalnya bakal sulit. Jadi semangat. Ada yang masih mau ditanya nggak? Ini juga siang harusnya persiapannya matang lah ya. Guys, terakhir banget. Yang mau nanya 5, 4, bentar. Kalau printan boleh juga kan harusnya. Nah itu gue nggak tahu. Tapi karena open book, sifatnya open book, jadi harusnya boleh. Iya. Nggak bawa laptop atau HP kan. Iya, yang penting open book, nggak open laptop, nggak open HP, nggak open jawaban temen, ya itu boleh banget lah. Kita dulu juga kalau open book pas pada yang print PPT itu Iya. bawa catatan. Iya boleh. Tapi iya siap-siap aja lah guys kalau soalnya bakal susah. Kalau susah jangan terlalu lama merenung aja. Iya, jadi kalau misal kalian sulit nih, terus kalian misal nggak tahu cara jawabnya secara matematisnya gitu ya, ya udah kalian kasih bentuk rekomendasi secara non teknisnya aja gitu guys. Jadi ya gitulah, sepandai-pandainya kalian merangkai kata aja lah. Tapi harus logis gitu ya. Apa rekomendasi yang kalian kasih? Dipakai sense of engineering. Iya, tidak. Iya, ya pokoknya ya senang nanti gue kirim apa. Ada lagi gak? Kalau nggak sebelum kita mau belajar juga. Nggak ada. Bentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Karena udah nggak ada yang mau nanya lagi, paling buat tutor sebelum UTS-nya gue cukupin sampai sini aja. Jadi paling semangat aja teman-teman besok UTS-nya. Kayak gue pesen tadi, kalau misal kalian udah mentok banget, nggak bisa ngerjain soalnya secara matematisnya, ya udah tulis evaluasi atau rekomendasi yang menurut kalian lo aja. Itu sih paling. Sama mengingatkan lagi
Pak Febri cukup strict kalau misal bentuk rekomendasi yang kalian kasih itu sama teman kalian. Jadi kalau bisa jangan ini ya, jangan tuker-tukeran evaluasi ya. Iya, jangan kurang-kurangin diskusi kayak tadilah pas backflow gitu. Ya. Udah guys, paling itu aja guys dari kita. Semangat. Semangat. Makasih, Bos. Terima kasih, Makasih banyak, Bos. Bos. Bos.